kita masih berbicara dan juga membahas terkait lifting migas yang juga secara target belum memenuhi begitu ya target dari pemerintah kita sendiri. Apakah target 1 juta barrel per hari ini juga menjadi target yang angan-angan saja bagi pemerintah karena memang pemerintah nyatanya belum berhasil mencapai arah ke sana, Pak Edi? Mengenai target ini mungkin perlu saya sampaikan 2 hal. Pertama, target itu harus realistis. Kalau kita bicara target 1 juta barrel per hari di tahun 2030 yang notabene tinggal 5,5 tahun lagi dari sekarang, rasanya itu mission almost impossible ya. Karena kita melihat bukannya justru sekarang kita melihat kenaikan, tetapi justru dari tahun ke tahun kita lihat ada penurunan dari lifting migas kita. Nah, kalau dengan demikian, rasanya target tersebut perlu dievaluasi. Apakah kemudian target 1 juta barrel itu dimundurkan, atau 2030 kita kurangi, bahwa target lifting kita mungkin tidak sampai 1 juta, mungkin 800.000 atau berapapun target itu. Tetapi revisi dan evaluasi target itu ya harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Satu, ya siapapun yang kemudian gagal mencapai target tersebut, ya harus bertanggung jawab. Nah, itu saya kira juga suatu hal yang penting. Jangan kita kemudian tidak bisa mencapai target, terus kemudian kita dengan enaknya kemudian merevisi target, tetapi tidak memiliki konsekuensi apapun. Saya kira itu sebuah perilaku permisif ya bagi kita untuk membiarkan target itu kemudian kita sesuaikan dengan sekemampuan kita. Padahal kan kita memiliki target itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Apakah industri, apakah itu masyarakat secara umum, apalagi kalau kita bicara masalah kemandirian energi kita, itu sangat penting mengingat sekarang ini kan kita setiap tahun itu ada peningkatan untuk impor crude ya, untuk kebutuhan industri terutama untuk kebutuhan masyarakat ya, terutama transportasi ya. Itu saya kira kalau sampai setiap tahun itu kemudian kita melihat adanya penurunan lifting migas dan kemudian kebutuhan setiap tahun meningkat, ya saya kira ada pihak yang harus bertanggung jawab untuk itu dan tidak bisa sekedar saja kita kemudian seenaknya merevisi target-target ya. Saya rasa itu yang mungkin yang penting dilakukan. Plannya harus jelas, targetnya harus jelas, tetapi carrot and stick-nya juga saya kira juga harus jelas. Oke, harus ada yang bertanggung jawab dari setiap kegagalan target begitu ya yang ditegaskan oleh Pak Edi. Pak Edi, tapi kalau bentuk dukungan atau fungsi pengawasan DPR terhadap realisasi lifting migas ini ada di seputar atau di teknis mana sih Pak Edi? Pertama, kita sekarang sedang melakukan evaluasi dan revisi terhadap rancangan peraturan pemerintah untuk kebijakan energi nasional. Nah, itu nanti akan mengkombinasikan antara kebijakan energi untuk fosil, termasuk juga kebijakan energi untuk energi terbarukan. Kita dalam waktu dekat ini akan melakukan revisi dari Undang-Undang Migas. Karena ada beberapa pasal di Undang-Undang Migas yang sekarang ini sudah dinyatakan batal oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, Undang-Undang Migas ini harus lebih ramah investasi. Undang-Undang Migas ini harus lebih up to date dengan kondisi investasi sekarang di sektor migas. Dan saya kira Undang-Undang Migas itu akan kemudian menghadirkan postur sektor migas yang lebih kuat lagi dan lebih responsif lagi terhadap investasi di Indonesia. Jadi itu yang saya kira akan menjadi perhatian kita ke depannya. Dari aspek pengawasan juga kami di Komisi 7 DPR RI ini kita melakukan pengawasan terhadap masalah ya impor BBM ini, termasuk masalah penurunan lifting migas, dan juga yang terpenting jangan sampai kita terlalu terkooptasi atau fokus pada kegiatan kita di bidang sektor fosil, tetapi mengabaikan akselerasi di sektor energi terbarukan ya. Dan ini kami mendesak agar Pertamina dan PLN selaku pelaku usaha yang paling dominan di sektor itu bisa kemudian meningkatkan kinerjanya untuk mencapai percepatan pertumbuhan energi terbarukan di Indonesia. Oke, baik. Kalau juga dikaitkan begitu dengan subsidi energi tepat sasaran di tengah gempuran impor BBM atau impor minyak kita yang juga dalam tingkat atau fase yang cukup meningkat begitu, ini bagaimana rakyat nantinya Anda lihat apakah semakin menjerit dengan harga BBM atau subsidi, apalagi kelas menengah begitu ya, tidak dapat subsidi tapi juga harus dibebankan dengan biaya-biaya aktivitas kehidupan lainnya yang juga cukup besar di sana. Porsi terbesar dari BBM kita saat ini mungkin 80% itu adalah BBM yang disubsidi pemerintah. Pertalite itu mendapatkan bentuknya ada kompensasi ya, tetapi itu kompensasi itu adalah bentuknya ya subsidi juga, tetapi dibayarkan kemudian. Itu tidak akan bergerak harganya. Karena satu, kita bicara mengenai daya beli masyarakat ya, dan kita bicara juga aspek inflasi.
Jadi untuk kedepannya berapapun lifting gas kita, berapapun impor kita, berapapun harganya, saya kira pemerintah akan tetap mempertahankan harga itu dengan ya memang pertimbangannya adalah harus meningkatkan subsidi yang ada. Oleh karena itu kedepannya saya kira tidak ada efek yang sangat signifikan terhadap masyarakat, terutama mereka yang menikmati Pertalite itu. Tetapi memang agar subsidi itu tepat sasaran, Pertalite itu memang harus diatur pembeliannya, termasuk juga solar. Saat ini kita masih dikeluhkan dengan praktek-praktek pembelian solar subsidi yang dilakukan oleh truk-truk besar, oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan kebun, perusahaan tambang ya, yang notabene tidak berhak atas pembelian BBM bersubsidi itu. Nah, Pertalite juga demikian. Kita harus mengatur sedemikian lebih lanjut lagi, dan kami sudah mendesak pemerintah agar PP 191 tahun 2014 itu bisa segera direvisi agar mengatur siapa saja yang boleh, siapa saja yang berhak, siapa yang tidak, sanksinya apa kalau orang membeli tetapi mereka tidak berhak. Nah, itu saya kira penting. Nah, subsidi ke depan juga memang harus tepat sasaran, terutama dari aspek satu yang kita lihat besar juga subsidinya adalah di LPG 3 kg yang saat ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak berhak seperti misalnya kafe, restoran dan lain-lain ya. Nah, itu juga perlu perhatian yang serius karena BBM kita terbesar saat ini, impor kita terbesar saat ini untuk energi yaitu BBM sama LPG ya. Dan itu saya kira ke depan harus diatur sebagai satu target utama dari kebijakan energi kita agar energi itu bisa betul-betul berkeadilan sehingga yang berhak menerima subsidi energi itu ya mereka lah berhak, yang tidak ya memang mau nggak mau harus membayar dengan cara yang sesuai dengan harga pasar ya.